pagi Kak. Ya, pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ini dari mana ya Kak? Dan Kakak namanya siapa? Oke, mohon sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarizal Fauzi. Di sini saya bersama teman saya. Ini namanya siapa? Nama saya Muhammad Ulil Purba. Ya, kami dari Institut Pesantren Matolul Falah atau IPMAFA yang biasa dikenal atau sebelumnya dikenal dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Matolul Falah atau STAIMAFA. Alamatnya di Jalan Raya Pati Jepara, kilometer 20, Desa Purworejo, Margoyoso, Pati. Ya, kita dari IPMAFA. Nah, Kakak ini sebagai mahasiswa atau dari pihak kampusnya atau bagaimana? Ya, kalau saya sendiri dari staf penerimaan mahasiswa baru IPMAFA, dan ini Mas Ulil ini dari mahasiswanya. Nah, Kalau boleh tahu nih Kak, di MAFA tuh fakultas dan prodinya tuh apa aja ya Kak? Oke, ya, baik Mbak. Di IPMAFA ini kita ada 3 fakultas dan terdiri dari 7 program studi. Fakultas yang pertama, Fakultas Tarbiyah atau pendidikan kalau di umum ya. Fakultas Tarbiyah ini ada 3 program studi. Yang pertama ada pendidikan bahasa Arab, pendidikan Islam anak usia dini, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Yang kedua, Fakultas Dakwah dan Pengembangan Masyarakat. Ini ada 2 program studi. Yang pertama program studi pengembangan masyarakat Islam, dan yang kedua ada program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Dan yang ketiga ada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Ini terdiri dari 2 program studi. Yang pertama program studi perbankan syariah dan juga program studi manajemen zakat dan wakaf. Jadi ada tiga fakultas nih Mbak. Nah, untuk biayanya nih Kak, biaya masuk IPMAFA ini boleh jelaskan berapa Kak? Untuk dari fakultas maupun jurusannya ini biayanya berbeda atau sama? Oke, sistem biaya kita itu per paket ya, jadi per semester gitu. Jadi setiap program studi itu per semesternya atau UKT-nya, ini karena kita sistem paket, per semesternya itu mulai dari 1.600.000-an per satu semester. Dan per semester ini kita bisa cicil selama 3 kali, banyak 3 kali selama 1 semester. Jadi mulai dari 1.600.000 itu di program studi, ada di program studi PBA atau pendidikan bahasa Arab di Fakultas Tarbiyah. Terus ada pengembangan masyarakat Islam di Fakultas Dakwah, dan juga program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Terus ada di perbankan syariah yang reguler, dan juga ada di manajemen zakat dan wakaf. Itu masing-masing semuanya per semesternya 1,6 jutaan per semester. Selanjutnya ada di PGMI itu per semesternya atau pendidikan guru madrasah ibtidaiyah per semesternya 1,8 juta. Dan ada di perbankan syariah kita ada kelas ekstensi atau kelas karyawan yang masuknya Sabtu dan Minggu, itu per semesternya cukup 2 jutaan aja. Gitu. Dan pendaftaran, ini masuk pendaftaran, biaya juga kan ini ya. Pendaftaran kita 300.000 untuk tahun akademik 2021 dan 2022 ini. Untuk pendaftarannya ini ada gelombangnya nggak sih Kak? Oh iya, untuk gelombangnya ini kita sudah mulai buka ya, mulai Januari sampai April ini kita masuk gelombang 1. Untuk selanjutnya, gelombang 2 dan gelombang 3 itu sampai Agustus kita buka pendaftaran, seperti itu. Nah, untuk akreditasinya nih Kak, jelaskan akreditasinya itu seperti apa? Oke, untuk IPMAFA sendiri kita sudah terakreditasi cukup baik. Artinya untuk standar kampus yang berdiri tahun 2008, akreditasi ini cukup bagus, dan per prodi semuanya sudah terakreditasi. Untuk info lengkapnya bisa dicek setiap prodinya itu akreditasinya, saya juga kurang hafal ya. Jadi bisa dicek di website www.ipmafa.ac.id. Seperti itu Mbak. Untuk di sana itu ada asramanya atau kos-kos seperti itu Kak? Oh iya, karena kita itu kampus yang berbasis pesantren, jadi di area kampus kita itu di belakang area kampus itu ada asrama atau pesantren mahasiswa. Kita kenal sebagai atau namanya itu Mahat Jamiah Matolul Falah. Jadi teman-teman yang sudah kuliah di IPMAFA, yang mau kuliah sambil ngaji atau sambil meneruskan pendidikan keislaman, itu bisa di
Mahat Jamiah Matlul Falah sambil mondok lah istilahnya itu. Jadi kuliah sambil mondok bisa. Gitu. Kalau mereka punya pilihan untuk ngekos, boleh atau Oh, bisa banget. Jadi walaupun kita menyediakan itu bukan semata-mata kita memaksa untuk teman-teman yang masuk harus mondok, harus nyantri di sana, enggak. Kita enggak memaksakan. Jadi artinya teman-teman yang juga masuk di sana kita berikan kebebasan. Apakah nanti teman-teman ingin mondok di mahat kita atau ngekos atau mondok di luar juga boleh. Gitu. untuk jalur masuknya nih Kak, boleh Baik. jelasin jalur masuknya lewat apa aja? Jalur pendaftarannya. Iya. Oke, sebenarnya jalur masuk kita itu nggak ribet-ribet ya. Artinya hanya ada jalur mandiri yang mana kita bisa tempuh dua cara pendaftaran. Yang pertama itu pendaftaran secara offline atau langsung. Teman-teman bisa langsung kunjungi alamat kita di Jalan Raya Patitayu kilometer 20. Kalau dari sini arah Pati, jalan utamanya ya itu kanan jalan. Di situ kita langsung datang ke situ dan melakukan pendaftaran atau bisa juga daftar melalui online di www.infopmb.itmafa.ac.id. Nanti teman-teman bisa cari tahu caranya secara online dan kita akan layani secara online full 24 jam untuk pendaftaran. Gitu. Beasiswa nih. Oke. Beasiswa. Beasiswa ya. Beasiswa apa aja sih Kak yang bisa untuk masuk di Nafa ini? Oke. Beasiswa di ITMAFA itu terbagi atas dua kategori ya. Artinya ada beasiswa yang dari ITMAFA sendiri dan juga beasiswa dari luar ITMAFA. Yang dari ITMAFA sendiri, beasiswa kita ada beasiswa mahasiswa berprestasi. Artinya teman-teman mahasiswa yang memiliki IPK terbaik di masing-masing prodi dan fakultas, kita berikan atau kita fasilitasi beasiswa sebanyak 100% selama satu semester yang selanjutnya gitu ya. Terus ada beasiswa kurang mampu bagi mahasiswa, itu juga dari kami ada. Terus juga ada beasiswa tahfidz, beasiswa hafalan Quran ya, penghafal Quran. Itu teman-teman kalau sudah hafal 5 juz saja, itu sudah bisa kita berikan potongan 50% dari SPP 1 semester. Jadi 5 juz teman-teman hafal Quran, misal juz 1, juz 2, juz 3, juz 5, juz 4-nya ketinggalan ya. Juz 1, juz 2, juz 3, juz 4 dan juz 5 teman-teman hafal. Monggo diujikan. Nanti kalau lolos, teman-teman sudah bisa mengklaim beasiswa 50% dari biaya SPP. Itu terus juga ada beasiswa yang dari luar seperti beasiswa dari Kemenak, itu juga ada kita. Terus beasiswa KIP kuliah juga ada. Ya, itu Mbak. Kira-kira isinya. Nah, untuk biayanya tadi berapa Kak per semester? Mulai dari 1.600.000. Nah, itu pendapatan fasilitas yang bagaimana ya Kak? Oke, fasilitas di MAFA itu kita ada per jurusan, per fakultas kita sudah ada lab sendiri. Jadi misal di perbankan syariah kita sudah punya lab mini bank. Terus di di dakwah kita sudah punya lab fakultas dakwah. Terus juga kita punya lab micro teaching untuk fakultas tarbiyah. Terus kita juga punya perpustakaan yang cukup luas dan cukup sangat nyaman untuk teman-teman membaca di sana. Terus juga ada fasilitas free wifi untuk seluruh mahasiswa 24 jam bebas akses. Terus juga ya pokoknya fasilitas pendidikan penunjang lainnya kita sudah cukup terpenuhi lah di sana. Seperti itu. Teman-teman nih, boleh dikasih alasan nggak sih Kak, kenapa kita harus milih Nafa? Ini buat saya atau mahasiswa? Terserah Anda. Oh gitu. Ya, saya dulu ya, nanti sebelum masuk ke itu ya. Jadi kebetulan saya juga alumni sana. Lulusan tahun 2019. Tentu saja juga sedikit banyak tahu ya. Artinya lingkungan-lingkungan yang ada di dalam ITMAFA dan juga bagaimana feel yang didapat ketika selama saya kuliah di sana. Dulu itu, ini cerita sedikit ya. Dulu itu saya terus terang lulusan sekolah menengah kejuruan SMK gitu ya. Terus waktu masuk di ITMAFA itu saya ambil jurusan di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, jurusan Perbankan Syariah.
Nah, ini sedikit agak keluar koridor artinya. Tapi selama saya kuliah, saya merasakan hal yang apa ya, nyaman gitu ya. Satu, karena rumah saya juga nggak terlalu jauh dari kampus. Dua, biaya kuliahnya juga sangat terjangkau. Artinya juga ketika kita masuk kampus, ya kita hanya merasakan bahwasanya wah ini kita bisa fokus kuliah tanpa harus fokus apa ya dikejar-kejar oleh tuntutan harus bayar tanggal segini sekian sekian banyak gitu. Enggak, jadi kita ya apa ya, feel-nya hanya belajar dan juga berorganisasi gitu aja di dalam kuliah, di dalam kampus. Jadi tekanan untuk wah ini saya tanggal segini harus bayar segini kurang segini nih gitu, enggak. Jadi karena itu tadi terjangkau, dekat juga dari rumah, ada fasilitas pondok dan apa namanya penunjang yang cukup memenuhi kebutuhan mahasiswa juga, dan juga dosennya sangat apa ya, nah, menurut saya pribadi dosennya itu sangat asik gitu. Teman-teman mahasiswa, teman-teman saya juga dulu rasakan hal yang sama. Jadi dosen-dosen di MAFA itu orangnya asik-asik kayak gitu. Itu salah satu yang mengena bagi saya. Jadi ini juga bukan saya sebagai staf di penerimaan mahasiswa baru, tapi juga ini apa yang saya rasakan selama saya kuliah. Kebetulan juga saya alumni di sana, seperti itu. Gitu, Mbak. Untuk yang saya rasa sendiri, kenapa teman-teman harus atau mungkin bisa bergabung dengan kami, itu di kampus kami itu bisa kuliah sambil mengaji. Dalam artian kita tidak hanya fokus pada hal pendidikan atau apalah gitu yang memang menjurus di kuliah, akan tetapi kita ada kuliah mengaji juga. Jadi di mata kuliah itu ada namanya program integrasi. Nah itu tidak masuk SKS tapi tetap diajarkan di kuliah kami. Itu ada semisal mengaji Al-Quran, mengaji akhlak, kemudian apa namanya membaca kitab. Nah itu mungkin tidak bisa teman-teman dapatkan di kampus-kampus lain. Nah itu di kami memang basic-basicnya pesantren. Jadi mau nggak mau kalau sudah bergabung kami ada program tersebut. Bagi yang teman-teman yang sudah bisa ataupun belum, tetap kita ajarkan itu. Jadi kita memang untuk menambahkan wawasan tentang ilmu keagamaan, biar nanti pendidikan dapat, ilmu agama juga dapat, seperti itu. Untuk tips and trik masuk kampusnya di MAFA. Untuk tips dan trik masuk di perguruan tinggi untuk teman-teman, terutama tentu saja carilah program studi yang kalian sukai, yang memang kalian memang benar-benar minat di perguruan tersebut. Jangan sampai teman-teman salah jurusan, karena ya banyak kita ketahui mahasiswa sekarang itu kalau sudah semester atas itu merasa kayak salah jurusan. Jadi memang teman-teman harus yakin dengan jurusan yang akan teman-teman pilih, harus yakin supaya nanti kita memang benar-benar nyaman dalam menjalani proses belajarnya. Dan yang kedua, carilah kampus yang murah, yang memang berkualitas. Kemudian untuk mahasiswa yang sudah nanti kalau sudah kuliah masuk perguruan tinggi, terutama untuk manajemen waktunya, jangan sampai kotor gitulah, jangan sampai terpecah dengan apa yang tujuan utama kita belajar, jangan sampai terpecah dengan tujuan yang lain. Mungkin di kampus kami memang banyak kuliah sambil bekerja, yaitu salah satu contoh untuk bisa manajemen waktu. Kemudian masnya bisa nambahi? Oh iya, dari saya untuk teman-teman tips dan triknya mungkin ya kurang lebih hampir sama. Yang pertama itu teman-teman carilah jurusan yang benar-benar atas latar belakang atau passion teman-teman gitu ya. Jangan sampai di tengah jalan atau di akhir ketika teman-teman sudah menjalani hubungan yang baik dengan jurusannya masing-masing, malah merasakan penyesalan atau ketidaknyamanan saat menjalaninya gitu ya. Kan nggak enak kalau misalnya menjalani sambil merasa tidak nyaman gitu ya. Jadi teman-teman harus
apa namanya, meneguhkan hati teman-teman bahwasanya wah ini saya cocok nih di program studi ini atau cocok nih di jurusan ini gitu. Jadi itu tadi yang pertama. Yang kedua, apa namanya, lebih selektif atau lebih pintar-pintar lagi mencari perguruan tinggi yang artinya bisa dijangkau atau bisa apa ya, artinya bisa diakses dengan mudah oleh teman-teman gitu ya. Jadi apalagi di era pandemi seperti ini banyak kegiatan atau banyak apa namanya, banyak aktivitas yang dibatasi oleh ruang. Jadi dan juga tentu saja berakibat terhadap apa tuh namanya ya, pendapatan atau ekonomi juga ya, berdampak ya. Jadi teman-teman juga harus mempertimbangkan itu. Jadi di sini kami juga menggagas atau mempunyai suatu visi baru atau slogan baru bahwasanya IPMAFA sebagai menuju kampus pesantren digital. Di sini kita juga sangat paham betul bahwasanya kebutuhan saat ini bukan hanya menyediakan fasilitas terbaik secara langsung, tapi juga kita harus siap untuk berhadapan secara langsung di era digital seperti saat ini. Jadi teman-teman, walaupun kampus kita di awal tadi saya sudah menekankan bahwasanya dengan biaya segitu kita sudah bisa kuliah, dengan biaya segitu kita sudah bisa mencoba belajar di perguruan tinggi, tapi kita juga mempertimbangkan bahwasanya kualitas juga tetap kita nomor satukan. Apalagi di era pandemi seperti ini, semua kegiatan juga banyak yang beralih ke digital. Dan kita juga sangat siap di situ, kita juga sangat siap untuk terus mengembangkan diri di sana. Jadi teman-teman untuk itu bisalah mempertimbangkan bahwasanya IPMAFA adalah salah satu kampus yang kalian tuju. IPMAFA adalah salah satu kampus yang bisa menjadikan opsi terbaik untuk teman-teman bisa melanjutkan di perguruan tinggi. Seperti itu. Wah, ini informasinya banyak banget ya Kak. Nah, untuk motivasi nih untuk adik-adik yang mau kuliah dan melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah ini aja nih. Dikasih. Untuk motivasinya bagi teman-teman yang ingin melanjutkan di perguruan tinggi itu jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan apabila teman-teman memang benar-benar ingin masuk perguruan tinggi dan memang benar-benar sudah siap. Intinya kalau sudah siap, jangan sia-siakan kesempatan ini, karena mungkin untuk kesempatan kedua teman-teman beda lagi untuk di kesempatan pertama. Jadi ayo teman-teman, selagi kita memang siap untuk melanjutkan di perguruan tinggi. Karena apa? Di perguruan tinggi banyak hal yang pasti kita akan dapatkan. Mungkin sebelumnya di SMA ya, banyak yang belum kita pelajari di perguruan tinggi. Akan kita pelajari dalam segi keilmuan, dalam segi keagamaan, dalam segi intelektual juga. Yang pasti kalau kita melanjutkan perguruan tinggi, mindset kita itu pasti akan berubah untuk menuju kedewasaan yang pastinya nanti kita bisa mengatasi problematika yang akan nanti kita hadapi di masyarakat. Kita kan nanti pasti kalau sudah lulus kuliah ya, pasti kita akan dibutuhkan oleh masyarakat. Oh, saya lulusan ini harus bisa menjadi panutan di masyarakat, harus bisa menjadi contoh di masyarakat. Maka dari itu teman-teman emang harus benar-benar memanfaatkan kesempatan ini untuk bisa menjadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Mungkin seperti itu. Sudah cukup, ya cukup mewakili. Jadi mewakili. Nah, jadi teman-teman yang mau kuliah sambil belajar agama mungkin bisa di IPMAFA. Iya, Nah, untuk bisa. informasi lebih lanjutnya kita bisa cek di website apa ya Kak? Ya, untuk info tentang IPMAFA teman-teman bisa cek di www.ipmafa.ac.id. Untuk info PMB atau penerimaan mahasiswa barunya bisa dicek di www.infopmb.ipmafa.ac.id gitu. Dan Nah, terima kasih Ya. udah mau datang karena ini
materi yang mungkin ditunggu sama teman-teman. Dan sampai ketemu di lain waktu ya Kak. Ya, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Ya, terima kasih. Ya. Ya, assalamualaikum.